Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan soal TKA Biologi tahun 2026, pembahasan soal part 2. Silahkan disimak. Ayo kita kerjakan sama-sama latihan soal yang pertama. Masalah gizi di Indonesia saat ini masih sangat kompleks. Tidak hanya masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius. Pada anak-anak kondisi stunting atau pendek sering ditemukan atau disebabkan karena asupan gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi sejak di dalam kandungan dan akan terlihat pada anak berusia 2 tahun, mengakibatkan perkembangan fisik maupun kognitif tidak maksimal, mudah terserang penyakit, serta berdaya saing rendah. Langkah pertama untuk memecahkan permasalahan tersebut menggunakan metode ilmiah yang tepat adalah sebelum menjawab soal, perlu kita pahami beberapa informasi dari soal. Soal ini menanyakan langkah pertama dalam metode ilmiah untuk memecahkan masalah stunting dan gizi di Indonesia. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menemukan pengetahuan baru. Secara umum, tahapan dari metode ilmiah adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mengamati masalah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi atau data. Kemudian merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan penelitian atau eksperimen, menganalisis data, kemudian yang terakhir, menarik kesimpulan. Dari informasi tersebut, kita dapat menentukan opsi mana yang benar dan opsi mana yang salah. Yang pertama, opsi A, mengumpulkan informasi dari berbagai referensi terkait pengaruh faktor gizi terhadap pertumbuhan sebagai dasar untuk mengidentifikasi permasalahan. Apakah opsi A benar atau salah? Ya, opsi A benar. Karena sebelum melakukan tindakan atau penelitian, peneliti perlu memahami masalah terlebih dahulu dengan mencari informasi dari berbagai sumber terpercaya. Kemudian, opsi B, merumuskan masalah dengan memperjelas batasan permasalahan yang akan dipecahkan. Apakah benar atau salah? Opsi B salah atau kurang tepat karena merumuskan masalah memang bagian dari metode ilmiah, tetapi biasanya dilakukan setelah memperoleh informasi awal mengenai masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, opsi C, melakukan pendataan bagi keluarga yang memiliki anak rendah gizi atau bergizi buruk. Apakah benar atau salah? Opsi C juga kurang tepat karena pendataan merupakan kegiatan pengumpulan data penelitian yang dilakukan setelah masalah dan tujuan penelitian sudah jelas. Selanjutnya, opsi D, mengadakan sosialisasi program pentingnya makanan bergizi bagi ibu dan anak bagi masyarakat. Apakah benar atau salah? Opsi D salah karena sosialisasi merupakan bentuk penerapan atau solusi dari hasil penelitian, bukan langkah pertama dalam metode ilmiah. Selanjutnya, opsi E, pemberian makanan bergizi seimbang bagi seluruh anak balita dan usia anak sekolah dasar. Apakah benar atau salah? Opsi E juga salah karena ini merupakan tindakan penanggulangan bukan tahap awal metode ilmiah. Selanjutnya, latihan soal yang kedua. Kecepatan pernapasan orang yang sedang berolahraga lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sedang duduk. Perbedaan kecepatan pernapasan ini disebabkan oleh... Sebelum menjawab soal, perlu kita pahami bahwa saat berolahraga, otot-otot tubuh bekerja lebih aktif, sehingga membutuhkan energi yang pastinya lebih banyak dibandingkan saat duduk atau beristirahat. Energi diperoleh melalui proses respirasi sel, yaitu penguraian zat makanan, terutama glukosa dengan bantuan oksigen. Secara sederhana, glukosa ditambah oksigen menghasilkan energi dan karbon dioksida dan juga air. Karena kebutuhan energi meningkat saat berolahraga, maka tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen. Selain itu, frekuensi pernapasan menjadi lebih cepat untuk memasok oksigen. Dan produksi karbon dioksida juga meningkat, sehingga harus dikeluarkan lebih cepat melalui pernapasan. Sekarang kita akan menentukan opsi mana yang paling benar dan opsi mana yang salah. Yang pertama, opsi A. Orang yang sedang berolahraga membutuhkan energi lebih banyak daripada orang yang sedang duduk. Energi dihasilkan dari penguraian zat makanan dengan bantuan oksigen yang masuk melalui pernapasan. Apakah benar atau salah? Ya, tentu benar, karena penjelasan ini sudah sesuai dengan proses respirasi aerob yang terjadi dalam tubuh.
Selanjutnya, opsi B, orang yang sedang berolahraga membutuhkan oksigen lebih sedikit daripada orang yang sedang duduk. Energi dihasilkan dari penguraian zat makanan dengan bantuan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida lebih sedikit. Nah, untuk opsi B salah karena justru saat berolahraga tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen. Selanjutnya, opsi C. Orang yang sedang berolahraga membutuhkan energi lebih banyak daripada orang yang sedang duduk. Energi dihasilkan dari penguraian zat makanan dengan bantuan karbon dioksida. Oke, untuk pernyataan C kurang tepat karena respirasi menggunakan oksigen bukan karbon dioksida. Selanjutnya, opsi D. Orang yang berolahraga membutuhkan oksigen lebih sedikit daripada orang yang duduk. Energi dihasilkan dari penguraian zat makanan dengan bantuan oksigen yang masuk melalui pernapasan. Opsi B salah karena kebutuhan oksigen saat olahraga itu meningkat. Yang terakhir, opsi E, orang yang sedang berolahraga membutuhkan oksigen lebih sedikit daripada orang yang sedang duduk. Energi dihasilkan dari penguraian zat makanan dengan bantuan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida lebih banyak. Opsi E juga salah, karena meskipun benar bahwa karbon dioksida yang dihasilkan lebih banyak, pernyataan bahwa kebutuhan oksigen lebih sedikit adalah keliru atau tidak tepat. Selanjutnya, latihan soal 3. Kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin yang berperan untuk apa? Nah, untuk menjawab soal ini, perlu kita ketahui bahwa kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin yang terletak di bagian depan leher. Kelenjar ini menghasilkan hormon utama yaitu tiroksin atau T4 dan triiodotironin atau T3. Fungsi utama dari hormon tiroksin adalah mengatur laju metabolisme tubuh, mengatur penggunaan energi oleh sel-sel tubuh, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, membantu mengatur suhu tubuh, memengaruhi kerja jantung dan sistem saraf. Karena itu, jika diproduksi tiroksin terlalu sedikit atau terlalu banyak, metabolisme tubuh dapat terganggu. Nah, karena kita sudah mengetahui fungsi dari hormon tiroksin, maka kita dapat menentukan jawaban yang paling benar, yaitu A. Mengatur metabolisme tubuh. Karena tiroksin berfungsi utama mengatur metabolisme tubuh sehingga semua proses penggunaan energi dalam tubuh dapat berjalan normal. Opsi B salah, menurunkan kadar kalsium dalam darah karena fungsi ini dilakukan oleh hormon kalsitonin yang juga dihasilkan oleh kelenjar tiroid tetapi bukan tiroksin. Opsi C juga salah, meningkatkan kadar kalsium dalam darah karena fungsi ini dilakukan oleh hormon paratormon atau PTH yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Opsi D juga salah, merangsang lepasnya kalsium dari tulang keras, karena ini merupakan fungsi dari paratormon atau PTH untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Opsi E juga salah, mengatur metabolisme mineral dan glukosa, karena fungsi ini lebih berkaitan dengan hormon kortikosteroid dari kelenjar adrenal, bukan tiroksin. Baiklah, sampai di sini pembahasan latihan soal TKA Biologi. Sampai ketemu di part berikutnya. Terima kasih.